Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik di sebuah kota metropolitan yang tak pernah benar-benar tidur di antara gemerlap lampu gedung pencakar langit dan kesibukan tak berujung. Hidup seorang wanita bernama Nadia. Dulu, ia adalah seorang sekretaris andalan di sebuah perusahaan besar. Wajahnya cantik, pembawaannya tenang, dan kecerdasannya mampu membuat siapapun yang bekerja dengannya merasa terbantu. Namun, sejak menikah dengan pria bernama Alex, Nadia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih menjadi istri yang setia mendampingi suaminya. Alex, saat itu, adalah pria yang tampak sempurna di mata banyak orang. Berpenampilan rapi, karismatik, dan memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan ternama. Ia memanjakan Nadia, mencurahkan kasih sayang, dan membuat banyak wanita iri melihat keharmonisan rumah tangga mereka. Nadia merasa hidupnya seperti mimpi indah. Ia tak menyesal meninggalkan karier cemerlangnya, karena baginya, menjadi pendamping suami yang ia cintai adalah keputusan terbaik. Namun di balik kelembutan dan senyum manisnya, Nadia adalah wanita yang cermat dan jauh berpikir ke depan. Ia tidak mengandalkan penghasilan Alex sepenuhnya. Dengan tabungan yang ia simpan selama bertahun-tahun bekerja, Nadia mulai berinvestasi. Ia belajar membaca pasar saham, mengikuti seminar daring, dan membangun portofolio yang perlahan membesar. Semuanya ia lakukan diam-diam, bukan karena ia tak percaya pada Alex, tetapi karena ia tahu bahwa kehidupan bisa berubah kapan saja. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka berjalan begitu mulus. Nadia dan Alex seolah pasangan yang tak pernah kehabisan cinta. Mereka sering bepergian bersama, menikmati makan malam romantis, dan bahkan merencanakan untuk memiliki anak di tahun ketiga pernikahan mereka. Tapi seperti langit yang tak selamanya cerah, kehidupan mereka mulai berubah tanpa peringatan. Perubahan itu datang perlahan. Diawali dari hal-hal kecil. Alex yang mulai jarang memberi kabar jika lembur, pembicaraan yang semakin singkat, tatapan yang tak lagi hangat, dan pelukan yang terasa asing. Nadia merasakan semuanya. Ia bukan wanita bodoh yang bisa dibohongi dengan alasan lelah atau sibuk. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Namun ia memilih diam, bukan karena ia takut menghadapi kenyataan, tapi karena ia sedang bersiap. Bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja meruntuhkan seluruh hidupnya. Dan ia ingin memastikan bahwa jika itu terjadi, ia akan tetap berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Angin sore mengalun lembut menyentuh jendela apartemen bergaya modern di pusat kota Jakarta. Langit berwarna oranye keemasan, seolah ikut merayakan kebahagiaan sepasang pengantin baru yang tengah bersiap makan malam bersama. Di balik meja makan yang tertata rapi, seorang wanita cantik dengan rambut sebahu, mengenakan apron merah muda, tengah menyajikan hidangan terakhir, lasagna favorit suaminya. "Nadia, ini terlalu enak. Kamu harus buka restoran suatu hari nanti," ujar Alex sambil menyuap lasagna buatan sang istri. Nadia tersenyum, senyum tulus yang belum pernah pudar sejak mereka menikah 6 bulan lalu. "Aku masak dengan cinta, untuk suami terbaik di dunia." Alex tertawa kecil dan mengecup kening Nadia. "Aku pria paling beruntung karena bisa menikahi sekretaris tercantik dan paling pintar yang pernah ada." Sebelum menikah, Nadia bekerja sebagai sekretaris direktur di sebuah perusahaan multinasional. Posisinya strategis, penghasilannya lebih dari cukup, dan relasi bisnisnya kuat. Tapi setelah menikah dengan Alex, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus membangun rumah tangga. "Kalau begitu kamu harus terus bersikap manis agar aku tetap semangat masak," candanya. Mereka tinggal di sebuah apartemen mewah yang dibeli Alex dengan cicilan lunak dari kantornya. Gaji Alex sebagai manajer keuangan di perusahaan logistik cukup tinggi. Tapi penghasilan bukan satu-satunya alasan Nadia mencintainya. Alex adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan tahu cara memperlakukan wanita.
Ia selalu membelikan bunga setiap Jumat sore, dan tak pernah lupa mencium Nadia sebelum berangkat kerja. Namun ada satu hal yang Nadia sembunyikan dari suaminya. Ia tak benar-benar berhenti bekerja. Meski tak lagi menjadi sekretaris, Nadia diam-diam mengelola investasi saham yang ia mulai sejak masih bekerja. Dengan pengetahuan yang luas dan relasi yang solid, portofolio investasinya terus berkembang. Dalam 1 tahun, ia berhasil menggandakan tabungannya. Aku ingin tetap mandiri secara finansial, meski sekarang aku seorang istri. Gumam Nadia suatu malam, sambil memeriksa grafik saham di laptopnya, ketika Alex sudah tertidur lelap. Mimpi Nadia bukan hanya menjadi istri yang baik. Ia ingin punya bisnis sendiri, membangun sesuatu dari nol, seperti yang dulu pernah ia impikan sebelum menikah. Dan impian itu tak pernah padam, hanya disimpan dalam-dalam di balik senyum dan apron dapur. Hari-hari berlalu begitu sempurna. Mereka saling mencintai, saling percaya. Nadia selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi, masakan hangat tersedia di meja makan, dan dirinya tetap tampil menarik di rumah. Ia ingin Alex selalu merasa nyaman di rumah. Namun seiring waktu, rutinitas membuat mereka terbiasa. Kebahagiaan yang dulu penuh warna mulai memudar menjadi abu-abu. Alex mulai pulang lebih malam, kadang lupa mengabari. Bunga Jumat sore mulai tak pernah datang lagi. Ciuman sebelum berangkat kerja tergantikan dengan anggukan singkat sambil memeriksa ponsel. Nadia belum berpikir buruk. Ia mengerti pekerjaan suaminya menuntut. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Aku harus tetap kuat. Aku memilih jalan ini, dan aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Ucap Nadia pada dirinya sendiri, mencoba menepis keraguan yang mulai muncul. Meski perlakuan Alex mulai berubah, Nadia tetap menjadi istri yang setia. Ia tak pernah mengeluh. Ia justru memanfaatkan waktunya untuk belajar dan mengembangkan rencana bisnisnya. Dengan dana investasi yang terus bertumbuh, ia memutuskan membuka hotel butik kecil di daerah Puncak. Ia mendesain sendiri konsep hotelnya. Mewah, elegan, dan eksklusif. Tak seorang pun tahu siapa pemiliknya, karena Nadia menempatkan orang kepercayaannya sebagai pemegang kendali resmi. Hotel itu sukses. Kecil, tapi penuh pesona. Dari sana, ia membuka 1 cabang lagi di Bali, lalu 1 lagi di Bandung. Semua dikelola secara profesional, tanpa menyertakan namanya di permukaan. Ia tak ingin suaminya tahu, bukan karena menyembunyikan sesuatu yang buruk, tapi karena Nadia ingin menjaga kehormatannya. Ia tak ingin Alex merasa tertinggal atau tersaingi. Namun di balik semua itu, ada suara kecil dalam hati Nadia yang terus bertanya, apa aku cukup? Apakah ia masih mencintaiku seperti dulu? Di saat Nadia menyusun batu demi batu impiannya secara diam-diam, tanpa pernah meninggalkan tugasnya sebagai istri, perlahan dunia sekitarnya mulai menunjukkan gejala yang tak ia mengerti. Tatapan Alex saat memandangnya tak lagi sehangat dulu. Kata-kata pujian kini terasa hambar, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Dan malam itu, ketika Nadia duduk di balkon, menatap langit yang mulai gelap, ia tahu hidupnya tak akan selalu seperti babak pertama dalam dongeng. Ia tahu akan ada masa di mana kenyataan menampar lebih keras dari sekadar keraguan. Aku akan siap, bisiknya, menggenggam cangkir tehnya. Apapun yang akan terjadi nanti, aku tidak akan menjadi korban. Dan begitulah, kisah yang tampak indah di permukaan mulai menyimpan celah yang tak terlihat. Nadia, perempuan yang memilih diam demi cinta, tak menyadari bahwa suatu saat, diamnya akan menjadi kekuatan paling mematikan yang pernah ia miliki. Sudah hampir 2 tahun Nadia dan Alex menikah. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat nyaris sempurna. Tetangga-tetangga mereka sering iri melihat keharmonisan pasangan muda itu. Alex yang tampan dan sukses, Nadia yang cantik dan anggun. Mereka tampak serasi, seperti pasangan dari kisah cinta di layar kaca. Namun, seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasa ada yang berbeda.
Perubahan kecil yang semula tak ia hiraukan, kini terasa semakin jelas. Pagi itu, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan kesukaan Alex, roti panggang, telur mata sapi setengah matang, dan jus jeruk segar. Ia bahkan menyempatkan diri untuk merias wajah ringan dan mengenakan daster cantik berwarna peach, warna kesukaan Alex. Namun, ketika Alex keluar dari kamar mandi dengan wajah lelah dan ekspresi muram, ia hanya berkata singkat, "Aku nggak sempat sarapan. Telat meeting." Lalu pergi begitu saja tanpa mencium keningnya seperti biasa. Nadia terdiam di depan meja makan, memandangi roti yang masih hangat dan jus jeruk yang mulai mengembun. Jantungnya terasa dingin. Hari demi hari, sikap Alex semakin berubah. Ia pulang lebih malam dari biasanya. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. "Lembur, Nad. Proyek akhir tahun, kamu tahu kan betapa padatnya?" Kadang bahkan tanpa menatap matanya, Nadia mencoba mengerti. Ia tahu dunia kerja kadang memaksa seseorang mengorbankan waktu keluarga. Tapi entah kenapa firasatnya berkata lain. Bukan hanya soal waktu, tetapi sikap Alex juga berubah. Dulu, ia selalu tertarik dengan cerita-cerita Nadia. Dulu, ia bahkan sering membantu memijat pundaknya ketika Nadia kelelahan. Tapi sekarang, Nadia harus memulai pembicaraan terlebih dahulu. Dan seringkali percakapan itu berakhir dengan keheningan yang membuat dada sesak. Suatu malam, saat Alex pulang hampir tengah malam, ia mencium wangi parfum wanita yang asing di kerah jas suaminya. Wangi itu bukan wangi parfum pria, Nadia sangat yakin. Ia hafal setiap aroma yang biasa dipakai Alex, dan ini jelas bukan salah satunya. "Sayang," Nadia mencoba bicara saat mereka berdua duduk di sofa. "Aku mau tanya, kamu baik-baik saja di kantor?" Alex meliriknya sekilas. "Kenapa tanya begitu?" "Karena kamu kelihatan makin lelah, makin jauh. Aku jadi khawatir. Kamu cerita aja kalau ada apa-apa." Alex tertawa hambar. "Kamu terlalu sensitif, Nat. Aku cuma capek. Bisa nggak, untuk sekali ini, kamu nggak terlalu dramatis?" Kalimat itu menghantam keras ke hati Nadia. Ia menunduk, menggenggam jari-jarinya yang dingin. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia berbaring di sisi ranjang yang mulai terasa dingin, sambil memandangi langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Alex memeluknya hangat. Kapan terakhir kali mereka tertawa bersama, seperti pasangan yang jatuh cinta. Jawabannya, terlalu lama. Beberapa hari kemudian, Nadia mengantar makan siang ke kantor Alex, sesuatu yang dulu sering ia lakukan di awal pernikahan mereka. Ia ingin memberi kejutan kecil, berharap kehadirannya bisa membangkitkan kembali sedikit kehangatan di antara mereka. Namun ketika ia sampai di lobi, penjaga keamanan tampak ragu. "Maaf, Bu, Pak Alex sedang meeting. Kalau mau dititipkan saja makanannya, nanti saya sampaikan." Nadia tersenyum sopan. "Tak apa, saya tunggu di lobi saja. Saya juga ingin ketemu dengan teman-teman lama." Penjaga itu tampak canggung, namun Nadia bersikeras. Ia duduk tenang di sofa, mengamati sekitar. Beberapa karyawan yang lewat menyapanya dengan ramah, sebagian bahkan terkejut melihatnya. "Nadia, lama banget nggak kelihatan. Kamu kelihatan makin cantik." "Ya," ujar salah satu mantan rekan kerjanya. Mereka sempat mengobrol singkat. Dari obrolan itulah Nadia mendengar desas-desus yang membuatnya mulai curiga. Katanya, Alex sering terlihat makan siang bersama sekretaris barunya, seorang wanita muda berparas menawan bernama Vira. Mereka bahkan pernah kepergok pulang bareng beberapa kali. "Ah, mungkin cuma gosip," ujar rekannya. Tapi dari matanya, Nadia tahu itu lebih dari sekadar obrolan biasa. Nadia tak menunjukkan ekspresi apapun. Ia pamit pulang sambil membawa makan siang yang tak jadi diberikan. Tapi di dalam mobil, hatinya mendidih. Ia mulai merasa yakin bahwa perubahan sikap Alex bukan semata karena pekerjaan. Malam itu, ia membuka kembali semua jejak digital Alex.
Ia berikan namun Nadia bukan wanita lemah yang mudah goyah. Ia tidak langsung menangis atau mengamuk. Ia hanya menatap langit malam dari balkon apartemennya, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, tatapannya bukan lagi penuh tanya. Kali ini, matanya menyala dengan satu tekad. Aku tidak akan menangis, tidak akan merengek. Tapi aku juga tidak akan diam saja. Bisiknya pelan. Ia tahu, dunia ini tak akan memberi keadilan pada wanita yang hanya bergantung. Tapi Nadia bukan hanya istri. Ia juga pebisnis yang cerdas. Dan kini saatnya, ia mempersiapkan langkah berikutnya. Bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang istri yang terabaikan bisa bangkit dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang meremehkannya. Beberapa hari berlalu sejak Nadia menemukan bukti-bukti awal yang mencurigakan di akun transaksi digital Alex. Rasa kecewa dan sedih masih membekas, tetapi ia menahannya. Ia tidak bisa membiarkan emosinya mengambil alih logika. Ia tahu, jika ingin mengambil keputusan besar, ia harus yakin 100%. Dan yang terpenting, ia harus punya kendali. Nadia mulai menjalani hari-harinya dengan wajah yang tetap tersenyum. Ia masih memasak untuk Alex, masih menyambut suaminya ketika pulang ke rumah, dan masih memelihara kesan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi di balik senyuman itu, pikirannya sibuk bekerja. Malam-malamnya ia habiskan di ruang kerja pribadi yang dulunya hanya dipakai untuk menyimpan arsip-arsip lamanya semasa jadi sekretaris. Kini, ia kembali menyelami dunia yang pernah ia tinggalkan, dunia strategi, analisis, dan riset bisnis. Di layar laptopnya, puluhan tab terbuka. Sebagian menampilkan data perusahaan tempat Alex bekerja, sebagian lagi berisi laporan-laporan hotel dan properti. Tapi yang paling sering ia buka adalah satu folder rahasia, Project Karma. Itu adalah nama kode yang ia sematkan untuk rencana panjang yang kini mulai ia bentuk. Ia sudah tidak ingin sekadar bertahan. Ia ingin mengembalikan harga dirinya dengan elegan dan terhormat. Satu sore, Nadia diam-diam menemui temannya dari masa kerja dulu, Rani. Mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi di sudut kota, tempat favorit mereka saat masih bekerja di kantor yang sama. "Rani, aku butuh bantuanmu," kata Nadia tanpa basa-basi. Rani yang sejak awal melihat aura berbeda dari sahabatnya itu langsung bersandar serius. "Oke, katakan saja. Aku mau kamu bantu cari informasi soal Alex. Khususnya siapa yang dekat dengannya sekarang di kantor. Aku sudah dengar desas-desus soal sekretaris barunya, Vira." Rani terdiam sejenak. "Nad, kamu yakin mau menggali ini semua?" Nadia mengangguk mantap. "Aku bukan cari keributan, tapi aku butuh kebenaran. Sekarang aku cuma punya potongan-potongan. Aku harus tahu seluruh gambarnya." Rani menghela napas. "Oke, aku kenal orang finance di kantor Alex. Kita dulu satu proyek, aku coba hubungi dia." Dan sejak hari itu, informasi mulai mengalir pelan-pelan kepada Nadia. Lewat jaringan pertemanannya, ia mendapat konfirmasi bahwa Alex memang sering menghabiskan waktu bersama Vira. Tidak hanya di jam kantor, tapi juga di luar. Bahkan ada saksi mata yang melihat mereka menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota. Beberapa kali, yang lebih menyakitkan lagi, Alex sempat mengatakan pada seorang koleganya, "Istriku terlalu santai, aku butuh hiburan biar nggak bosan. Lagi pula, Nadia sudah nggak semenarik dulu." Nadia membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Rani mengirimkannya dengan hati-hati, menyertakan pesan. "Maaf, Nad. Aku tahu ini menyakitkan, tapi kamu harus tahu semuanya." Air mata Nadia jatuh. Bukan hanya karena pengkhianatan Alex, tapi juga karena cara Alex merendahkannya. Ia yang dulu meninggalkan karir mapan demi menjadi istri yang baik. Kini dipandang sebelah mata oleh pria yang dulu bersumpah akan mencintainya dalam suka dan duka. Namun Nadia tidak tenggelam dalam kesedihan. Justru sebaliknya. Setiap tetes air mata yang jatuh malam itu, ia ubah menjadi bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Ia mulai mempercepat pembangunan hotel yang sejak 2 tahun lalu ia bangun secara diam-diam di kawasan elit.
Nadia memang berhenti bekerja setelah menikah, tetapi ia tidak berhenti berpikir. Tabungan dari gajinya dulu ia tanamkan di pasar saham dan bisnis properti, dan berkat strategi yang cermat, nilai investasinya berkembang pesat. Hotel pertamanya, Veloria, akan diresmikan bulan depan. Sebuah hotel butik mewah dengan konsep eksklusif dan modern. Tidak ada seorang pun, termasuk Alex, yang tahu bahwa Nadia adalah pemilik utama dari jaringan Veloria Group. Seluruh manajemen berada di bawah nama perusahaannya sendiri, yang ia bangun dengan sistem trusty untuk menjaga kerahasiaannya. Dengan reputasi yang terus berkembang di kalangan pebisnis properti, Nadia bahkan telah membuka 2 cabang tambahan di kota besar lainnya. Semuanya berjalan tanpa Alex tahu sedikit pun. Dan kini Nadia memiliki kuasa yang lebih dari sekadar istri rumah tangga. Dalam diam, Nadia juga membeli saham di perusahaan tempat Alex bekerja. Ia menyamarkannya lewat berbagai perusahaan investasi kecil agar tak mudah dilacak. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengakumulasi saham hingga hampir 40% dari total kepemilikan. Cukup untuk mengatur dewan direksi dan menentukan kebijakan penting. Ia tahu, ini mungkin akan terlihat sebagai tindakan ekstrim. Tapi ia juga tahu, Alex telah mengambil terlalu banyak darinya. Dan ini bukan lagi tentang cinta, ini soal harga diri. Sambil menyiapkan langkah hukum, Nadia juga memanggil seorang pengacara ternama. Ia tidak ingin sembarang gugatan. Ia ingin ketika ia bertindak, semua telah direncanakan dengan rapi, elegan, dan menyakitkan bagi pihak yang pantas menerimanya. Ketika hari itu tiba, ia ingin berdiri tanpa gemetar. Di sisi lain, Alex mulai benar-benar kehilangan sentuhan dengan istrinya. Ia tak lagi memperhatikan senyum tipis Nadia setiap pagi. Ia menganggap diam Nadia sebagai bentuk penyerahan diri. Ia bahkan tak sadar bahwa istrinya kini menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Bukan lagi untuk berbelanja atau ke salon, tapi untuk rapat dengan tim manajemennya, mengatur ekspansi hotel, dan bertemu investor. Bagi Alex, semua terlihat normal. Nadia tetap memasak, tetap diam, dan tak pernah bertanya lagi tentang jam pulangnya. Ia berpikir Nadia telah mati rasa, tapi ia salah besar. Nadia tidak mati rasa. Ia sedang menyiapkan panggung untuk akhir dari semua kebohongan. Dan ketika waktunya tiba, seluruh topeng akan ia sobek di hadapan dunia. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Di mata Alex, Nadia tetap istri penurut yang tak tahu apa-apa. Tapi di balik setiap diamnya, Nadia tengah menyusun potongan puzzle yang selama ini ia kumpulkan dalam diam. Satu sore, Rani menghubungi Nadia dengan suara yang terdengar tegang. "Nad, kamu harus lihat ini." "Apa?" "Alex, dia baru saja check-in ke Hotel Veloria bersama Vira." Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Hotel Veloria, hotel miliknya sendiri. Hotel yang ia bangun dengan jerih payah, air mata, dan semangat untuk bangkit dari bayang-bayang pria yang kini mencoreng harga dirinya. "Dia bawa selingkuhannya ke hotelku sendiri." Nadia berkata pelan tapi dingin. Matanya menajam, rahangnya mengeras. Ini saatnya. Tanpa pikir panjang, Nadia meraih tas, menyambar coat, dan menelepon manajer umum hotel, Pak Arya. "Pak Arya, tamu dengan nama Alex Pratama di kamar 908. Tolong siapkan staf keamanan untuk menemani saya naik ke atas." "Baik, Bu Nadia, akan kami siapkan." Dalam waktu singkat, mobil hitam Nadia meluncur ke Hotel Veloria. Malam itu, langit mendung, tapi yang lebih kelam adalah hatinya. Ia sudah tahu kebenarannya, tapi melihat dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berbeda. Saat tiba di lobi, semua staf memberi salam dengan penuh hormat. Nadia membalas dengan anggukan ringan, matanya lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Pak Arya dan 2 staf keamanan mendampinginya menuju lift. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Di lantai 9, langkah kaki Nadia menggema di lorong berkarpet mewah. Setiap detik terasa lambat, setiap langkah menambah bara di dadanya. Di depan kamar 908, ia berhenti. Tok, tok, tok. "Room service," ujar salah satu staf dengan nada biasa.
Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan muncul sosok Alex, hanya mengenakan handuk yang menggantung di pinggangnya, dengan tubuh setengah telanjang dan rambut masih basah. Matanya membelalak. "Nah, Nadia?" Nadia berdiri tegak. Di belakangnya 2 staf keamanan dan Pak Arya ikut menyaksikan. "Keluar," kata Nadia dingin. "Sekarang juga." Alex tampak kebingungan. "Kamu ngapain di sini? Gila kamu ya?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Nadia melangkah maju. "Ini hotelku, Alex, dan kamu telah menodainya." Wajah Alex memucat. "Apa maksudmu?" Pak Arya menyela. "Ini adalah pemilik Hotel Veloria, Tuan. Bu Nadia." Alex tertawa kecil, gugup, lalu menggeleng. "Kamu pemilik hotel ini?" "Bohong." Namun satu persatu staf di koridor memberi hormat kepada Nadia. "Selamat malam, Bu Nadia. Apakah ada yang bisa kami bantu, Bu?" "Perintah Anda akan segera kami laksanakan, Bu Nadia." Alex terdiam. Semua darah di wajahnya menghilang. Perlahan ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah panggung yang disiapkan untuk menjatuhkannya, dengan sempurna. Nadia menatapnya dengan mata tajam. "Kamu dan perempuan murahanmu keluar dari tempat ini sekarang juga, sebelum aku merobohkan hotel ini dan membiarkan semua yang keji hancur bersamanya." Dari dalam kamar, Vira muncul hanya mengenakan handuk tipis. Ia ikut terkejut melihat sosok Nadia yang berdiri penuh wibawa bersama staf hotel. "Apa-apaan ini, Lex? Siapa dia?" "Dia adalah istriku," jawab Alex pelan. Vira segera menutup pintu kamar sambil panik. Alex mendekat, mencoba meraih tangan Nadia. "Nadia, aku minta maaf. Aku hilaf. Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan menyentuhku. Kamu tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga menghancurkan harga dirimu sendiri." Alex mulai putus asa. "Tapi kita bisa bicarakan ini. Jangan buat malu di depan orang." Nadia menoleh ke semua staf. "Pastikan pria ini dan perempuannya dikeluarkan dari hotel sekarang juga. Jangan biarkan reputasi hotel kita ternodai oleh manusia busuk seperti ini." Pak Arya mengangguk dan segera memberi isyarat. 2 staf keamanan dengan sopan tapi tegas meminta Alex dan Vira untuk segera meninggalkan kamar. Vira sempat menangis, sementara Alex terus membujuk Nadia yang tak sedikit pun menoleh padanya lagi. Di tengah lorong, beberapa tamu hotel menyaksikan keributan itu. Wajah Alex dan Vira berubah merah padam. Mereka ditelanjangi bukan secara fisik, tapi secara moral. Dihina di depan publik. Dipermalukan oleh perempuan yang selama ini mereka remehkan. Sebelum pergi, Nadia melemparkan sebuah amplop ke arah Alex. Isinya, surat perceraian dan pemberitahuan pemecatan dari perusahaan. "Dan satu lagi, Alex. Mulai hari ini kamu tidak lagi bekerja di kantor itu. Aku sudah menguasai mayoritas sahamnya. Kamu juga akan diblokir dari seluruh perusahaan besar yang punya koneksi denganku. Semoga kamu dan wanita selera rendahmu bisa hidup tenang sebagai pengangguran." Alex jatuh berlutut di depan Nadia. "Tolong, jangan lakukan ini. Aku mohon, aku khilaf. Aku Terlambat," kata Nadia tajam. "Kamu sudah membuang berlian demi kerikil, dan sekarang aku akan membuang kerikil itu ke selokan." Dengan satu lirikan mata, Nadia berbalik, meninggalkan Alex dan semua kenangan yang menyakitkan. Langkahnya mantap, bajunya berkibar, dan malam itu, seluruh dunia tahu, Nadia tidak lagi diam. Dia bangkit, dia menang. Sejak malam itu, hidup Alex tak lagi sama. Dunia yang dulu terasa megah dan penuh kuasa kini menjadi sempit, pengap, dan menyakitkan. Ia telah kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan atau status. Ia kehilangan wajahnya di hadapan dunia. Setelah dikeluarkan dari Hotel Veloria, ia sempat mencoba tinggal di apartemennya. Namun tidak lama kemudian datang surat penyitaan. Cicilan yang selama ini dibayar Nadia secara diam-diam, kini tak lagi berjalan. Tidak ada uang masuk. Tidak ada bantuan. Tidak ada istri yang setia menunggu di rumah seperti dulu. "Mohon maaf Pak Alex, karena menunggak selama 3 bulan, properti ini akan segera dilelang."
kata petugas bank dingin saat menyegel pintu apartemennya. Dengan hanya membawa koper kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen, Alex terpaksa menumpang di rumah temannya. Namun, satu persatu temannya pun menjauh setelah mendengar kabar tentang skandalnya dengan Vira dan pemecatan yang dilakukan Nadia. Tak hanya kehilangan rumah dan pekerjaan, Alex juga kehilangan Vira. Suatu malam, di sebuah kafe sederhana tempat mereka bertemu, Vira duduk di hadapannya dengan wajah datar. Aku nggak bisa begini terus, Lex. Kamu sekarang bukan siapa-siapa. Kita nggak punya masa depan. Vira, jangan gitu. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan cari kerja, aku janji. Vira menghela napas panjang. Aku udah dapat tawaran kerja di Singapura. Maaf, aku harus pergi. Ia berdiri, meletakkan cangkir kopi, lalu melangkah tanpa menoleh lagi. Alex hanya bisa memandangi bayangan perempuan yang pernah ia jadikan pelarian dari kebosanan rumah tangganya. Perempuan yang kini meninggalkannya begitu saja ketika semuanya runtuh. Hari demi hari ia habiskan dengan mengirim lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Tapi, setiap kali prosesnya mencapai tahap akhir, tiba-tiba semua menghilang begitu saja. Tak ada balasan. Tak ada panggilan. Baru kemudian ia sadar, kata-kata Nadia bukan sekadar ancaman kosong. Ia benar-benar diblokir dari jaringan perusahaan besar. Reputasinya rusak. Tak ada satupun yang berani menerima pria dengan skandal perselingkuhan dan riwayat didepak oleh pemegang saham utama. Akhirnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan hanyalah menjadi buruh bongkar muat di sebuah gudang logistik. Pekerjaan fisik yang berat, upah rendah, dan kondisi kerja yang menyiksa. Tubuhnya yang dulu tegap karena rajin nge-gym kini dipenuhi luka dan kapalan. Tangannya kasar, wajahnya kusam, dan rambutnya acak-acakan. Tidak ada lagi parfum mahal. Tidak ada lagi jas rapi. Hanya seragam lusuh dan keringat yang menempel sejak pagi hingga malam. Suatu sore, saat tengah duduk di pinggir trotoar sambil menyantap roti murah, ia melihat tayangan berita di layar TV toko elektronik. Tristan Nadia Larasati resmi membuka cabang kelima Hotel Veloria di kawasan elit Seminyak. Hotel milik pengusaha muda ini kini menjadi jaringan perhotelan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Alex terdiam. Ia memandangi layar itu seakan terpaku. Di sana, tampak wajah Nadia yang cantik, anggun, dan berwibawa saat diwawancarai oleh stasiun berita. Tak ada lagi bayang-bayang wanita penurut. Yang ada hanyalah sosok perempuan tangguh yang tak goyah walau dikhianati. Dan pada detik itu juga air matanya jatuh. Bukan hanya karena ia kehilangan seseorang yang luar biasa, tapi karena ia tahu ia adalah penyebab semua kehancurannya sendiri. Selama ini ia merasa Nadia tak akan pernah bisa pergi darinya. Bahwa istrinya hanyalah wanita biasa yang tak bisa hidup tanpa seorang suami. Ia tak pernah tahu, ternyata wanita yang setiap hari memasakkan sarapan, menyetrika bajunya, dan menciumnya sebelum berangkat kerja adalah pemilik dari sebuah kerajaan bisnis yang tumbuh dari pengkhianatan. Beberapa malam setelahnya, ia memberanikan diri datang ke rumah lama mereka, yang kini telah kosong dan dijual. Ia berdiri di pagar, menatap taman yang dulu pernah ia abaikan. Ia ingat, Nadia sering berkebun di pagi hari, menanam mawar putih kesukaannya. Kini, taman itu ditumbuhi ilalang liar. Tak ada aroma kopi buatan tangan istri yang menyambutnya. Tak ada meja makan yang dulu penuh dengan masakan hangat. Alex duduk di tangga teras, lama, hening, sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak hanya merasa menyesal, ia merasa kalah, hancur, tak berarti. Hidupnya berubah menjadi puing-puing kesombongan yang meledak di hadapan seorang perempuan yang dulu ia remehkan. Malam itu, ia menulis surat panjang. Surat yang akan ia kirimkan ke tangan Nadia, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengatakan satu hal yang selama ini ia pikir tak perlu diucapkan. Aku minta maaf, Nadia. Maaf karena mengkhianatimu. Maaf karena tidak melihat betapa berharganya dirimu. Maaf karena membuangmu untuk hal yang sia-sia. Kau bukan hanya istri terbaik,
Kau adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Surat itu ia selipkan diam-diam di kantor pusat Veloria, berharap suatu hari Nadia membacanya, dan setiap malam, sebelum ia tidur di kosan sempit di pinggir kota, ia memandangi foto lama mereka berdua, satu-satunya kenangan yang belum ia buang. Dalam hati kecilnya, ia tahu, hidup tak akan pernah memberinya kesempatan kedua seperti Nadia. Hari demi hari berjalan lambat bagi Alex. Ia kini hidup dalam ritme yang terbalik dari masa kejayaannya. Jika dulu ia bangun dengan senyuman, menyambut pagi dengan segelas kopi buatan Nadia, kini ia terjaga oleh suara kasar alarm ponsel bututnya di kamar sempit yang pengap, di sebuah rumah kos dengan dinding tipis. Hidupnya sudah tak lagi bercahaya. Alex yang dulu dikenal berpenampilan rapi, beraroma parfum mahal dan jas elegan, kini hanyalah bayangan dari masa lalunya. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya cekung karena kurang tidur, dan tekanan hidup yang menggulung tanpa henti. Namun rasa kehilangan yang paling menusuk bukanlah materi. Setiap malam, pikirannya kembali ke masa-masa awal bersama Nadia, wanita yang dengan tulus berhenti bekerja hanya untuk melayaninya, yang pernah menyetrika bajunya hingga rapi, menyiapkan makan siang untuk dibawa ke kantor, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tanpa satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Semua itu kini hanya menjadi bayangan yang menggigit nurani. Di kamar kos yang pengap itu, Alex menyimpan sebuah kardus kecil berisi sisa kenangan, foto pernikahan mereka, jam tangan pemberian Nadia saat ulang tahunnya yang ke-30, dan secarik surat tulisan tangan Nadia, surat kecil penuh kasih yang dulu ia abaikan. Mas Alex, aku tahu hidupmu berat, tapi aku akan selalu ada di sini, menunggumu di rumah, dengan pelukan dan teh hangat. Cintaku padamu tak bersyarat. Jangan pernah ragu akan itu. Membaca itu kini seperti pisau yang menyayat lambat. Ia ingin memutar waktu. Tapi kenyataan menamparnya setiap pagi saat ia harus mengangkat barang-barang berat, mencuci seragam kerja sendiri, dan makan hanya dengan nasi dan telur dadar. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan Nadia terus tersebar. Hotel Veloria menjadi jaringan perhotelan prestisius dengan cabang internasional. Nadia beberapa kali tampil di televisi, membicarakan visi dan misinya membangun properti ramah lingkungan. Sikapnya dewasa, tenang, dan penuh karisma. Dunia kini mengenalnya sebagai Nadia Larasati, pengusaha muda inspiratif. Suatu ketika, di sela jam istirahat, Alex nekat membuka ponsel tuanya dan mencari nama Nadia di mesin pencari. Ia menemukan artikel wawancara eksklusif dengan majalah bisnis ternama. Di situ Nadia berkata, "Kindai, ketika dunia membelakangimu, kamu punya dua pilihan. Larut dalam luka atau berdiri dan membangun hidup baru. Aku memilih yang kedua." Alex terdiam. Kalimat itu seperti hantaman petir di dada. Ia sadar, Nadia telah benar-benar menutup pintu masa lalu. Tak ada lagi ruang untuknya, bahkan sekadar menjadi bayang-bayang. Beberapa hari setelah itu, dalam keputusasaan, Alex memutuskan untuk mengirimkan surat yang pernah ia tulis. Ia menunggu sampai malam, menyusuri jalanan kota dan berhenti di depan kantor pusat Veloria. Ia tahu ia tak akan pernah bisa bertemu langsung dengan Nadia, tapi ia tetap menyelipkan surat itu ke dalam kotak pos kantor. Isi surat itu penuh air mata dan penyesalan. Nadia, aku tahu aku sudah tak pantas. Tapi izinkan aku meminta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku bodoh. Aku menyia-nyiakanmu. Dan sekarang aku hidup dalam bayang-bayang kesalahanku sendiri. Aku hanya ingin kau tahu, tak ada hari tanpa aku merindukan kebaikan hatimu. Beberapa hari kemudian surat itu dibaca oleh Nadia. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk tenang di ruang kerjanya yang mewah, memandangi surat itu lama. Ia sudah berdamai dengan masa lalu. Baginya, Alex hanyalah pelajaran paling berharga yang pernah ia terima. Pelajaran tentang mencintai diri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun untuk bahagia. Tak ada balasan dari Nadia. Dan Alex tahu, ia memang tidak layak mendapatkannya. Kini, setiap malam,
Ia berjalan melewati Hotel Veloria yang berdiri megah dan anggun di pusat kota. Ia menatap lampu-lampu kemilau, lobi berkelas, dan pintu putar yang dulunya ia masuki dengan dada tegak. Tapi sekarang, ia hanya bisa menatap dari luar, mengenang masa lalu yang tak bisa diulang. Alex yang dulu begitu tinggi kini berjalan membungkuk. Tak ada lagi orang yang memanggilnya Pak Alex. Tak ada lagi wanita yang memandangnya dengan kagum. Ia hanyalah pria biasa yang terbuang oleh kesombongan dan nafsu sesaat. Dan setiap kali langkahnya menjauh dari hotel itu, hatinya seperti tertinggal di balik dinding kaca, di mana istrinya dulu berdiri, menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan bagi Alex, itu bukan sekadar pepatah. Itu adalah kenyataan yang menamparnya setiap pagi, menghantamnya setiap malam, dan memenjarakan jiwanya seumur hidup. Ia tidak hanya kehilangan Nadia, ia kehilangan dirinya sendiri. Nadia tahu itu. Ia tahu karena pernah berada di titik yang sama, terpuruk dalam keheningan rumah yang tak lagi hangat, bertanya-tanya kemana perginya kasih sayang yang dulu mengisi setiap sudut. Tapi tidak seperti Alex yang meratapi, Nadia memilih bangkit. Ia pernah mencintai sepenuh hati, lalu dikhianati sepenuh luka. Dan dari situ, ia belajar bahwa cinta, jika tak dijaga, bisa berubah menjadi duri yang menancap dalam-dalam. Hari itu, di balik jendela ruang kerjanya yang menghadap ke kota, Nadia berdiri menatap langit yang mulai redup. Jemarinya memegang surat permintaan maaf dari Alex yang baru dibacanya pagi tadi. Sekilas, kenangan kembali menari-nari di pelupuk mata. Alex yang memeluknya hangat di malam pernikahan mereka. Alex yang tertawa kecil saat mereka memilih perabot rumah bersama. Dan Alex yang dulu berkata, Nadia adalah segalanya untukku. Kini semua itu terasa seperti cerita orang lain. Nadia mengembuskan napas panjang, lalu meletakkan surat itu ke dalam laci yang langsung dikuncinya. Ia menatap cermin di seberang ruangannya. Wanita dalam pantulan itu bukan lagi sekretaris yang patuh dan penurut. Ia adalah pemilik jaringan hotel internasional. Ia adalah perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih membangun sayap untuk terbang lebih tinggi. Dan kini sudah waktunya sayap itu digunakan. Beberapa hari setelah kejadian pengusiran Alex di hotel, Nadia bertemu dengan pengacaranya, Bu Hana, seorang wanita berambut perak dengan sorot mata tajam dan cerdas. Mereka bertemu di ruang rapat pribadi, lantai 25 Hotel Veloria Pusat. Aku ingin memproses perceraian secara resmi, Bu Hana. Tapi sebelum itu, aku ingin dia diberi pelajaran, kata Nadia sambil membuka map berisi dokumen-dokumen penting. Pengacaranya tersenyum tipis. Kau yakin ingin mengambil langkah ini? Kalau iya, kita bisa mulai dari saham kantor Alex. Nadia mengangguk. Aku sudah memegang 55% saham perusahaan tempat dia bekerja. Aku bisa dengan mudah memecatnya, tapi aku ingin lebih dari itu. Lebih bagaimana? Tanya Bu Hana penasaran. Aku ingin dia tahu seperti apa rasanya dihancurkan secara perlahan. Aku ingin dia berdiri di tempat tertinggi, lalu terjatuh tanpa siapapun yang menangkapnya. Sama seperti yang dia lakukan padaku. Perempuan itu kini bukan lagi korban. Ia adalah pemegang kendali penuh atas alur cerita hidupnya. Ia tak ingin sekadar membalas dendam. Ia ingin Alex merasakan kehancuran yang ia alami dulu. Hanya saja, lebih nyata, lebih dalam, dan tak bisa disembuhkan. Maka dimulailah rencana itu. Langkah pertama, Nadia menginstruksikan audit internal di perusahaan tempat Alex bekerja. Ia menyamar sebagai pemilik saham anonim dan meminta agar setiap posisi manajerial dikaji ulang. Hasil audit mengejutkan. Beberapa laporan keuangan bagian marketing ternyata dipalsukan, dan Alex terlibat dalam penandatanganan pengeluaran fiktif bersama selingkuhannya yang menjadi staf di divisinya. Ini yang kubutuhkan, kata Nadia saat menerima laporan itu. Langkah kedua, ia menghubungi mitra kerja perusahaan tersebut. Dengan pengaruhnya yang besar, Nadia mulai menarik dukungan dari para investor dan mengalihkan proyek-proyek penting ke perusahaan miliknya. Perlahan tapi pasti, perusahaan tempat Alex bekerja mulai goyah.
Namun yang paling menghantam Alex bukanlah ancaman finansial, melainkan kehilangan reputasi. Rekan-rekan kerja mulai menjauh, atasan tak lagi menyapa. Nama baiknya tercoreng karena rumor yang menyebar dari kalangan dalam. Dan ketika surat pemecatan dikirimkan langsung oleh tim direksi yang kini dikendalikan Nadia, Alex benar-benar limbung. Ia tak bisa protes. Ia tahu, itu bukan fitnah. Ia tahu apa yang telah ia lakukan. Ia juga tahu, pemilik saham baru yang berkuasa itu adalah Nadia. Dan hari itu, setelah menerima surat pemecatan dan kartu akses kantornya dicabut, Alex hanya berdiri di lobi dengan wajah kosong, menatap gedung megah yang dulu begitu ia banggakan. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli padanya. Dunia yang dulu menyambutnya hangat kini tak memberikan tempat bahkan untuk sekadar berpijak. Di sisi lain, Nadia menyaksikan semuanya dari jauh. Ia tidak tertawa. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Seperti seseorang yang menutup satu babak dengan tenang, lalu bersiap membuka halaman baru. Malam itu, Nadia kembali ke rumahnya. Ia duduk di balkon, menatap langit malam dengan tenang. Bukan karena tidak ada rasa sakit, tapi karena luka itu sudah ia ubah menjadi kekuatan. Ia tak lagi ingin menangisi masa lalu. Ia hanya ingin memastikan bahwa masa depan tak lagi memberi ruang bagi orang-orang yang meremehkannya. Ia menggenggam secangkir teh hangat. Sama seperti dulu saat menunggu Alex pulang. Tapi kali ini, tak ada siapapun yang akan datang. Dan itu tak lagi menyakitkan. Karena Nadia telah menerima satu kebenaran penting dalam hidup, cinta bisa berubah menjadi duri. Tapi dari duri itu, tumbuh kekuatan yang bisa menumbangkan siapapun yang menganggapmu lemah. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang sedang berjuang untuk sekadar bertahan. Seseorang yang dulu berdiri angkuh di puncak, kini tersesat di lorong-lorong kehidupan yang ia pandang remeh dulu. Seseorang yang tak pernah mengira bahwa roda kehidupan bisa berputar begitu cepat dan menyakitkan, Alex. Dulu, Alex adalah pria yang selalu berdiri tegak dengan jas mahal dan sepatu kulit mengkilap. Ia memandang rendah orang-orang yang bekerja sebagai sopir, pelayan, atau penjaga keamanan. Baginya, mereka hanya latar belakang dalam panggung besar hidupnya. Namun sekarang, tak ada lagi jas mahal, tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi rumah besar. Yang tersisa hanyalah koper lusuh berisi pakaian seadanya dan wajahnya yang semakin tirus karena sering melewatkan makan. Setelah dipecat secara resmi dari kantornya dan diikuti kabar bahwa ia masuk daftar hitam di hampir seluruh perusahaan besar berkat pengaruh Nadia, Alex mencoba bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Ia pernah mencoba melamar menjadi staf admin, namun setiap lamaran yang ia kirimkan selalu ditolak. Begitu namanya terdeteksi, HRD akan langsung mencoret tanpa pikir panjang. Akhirnya, Alex terpaksa mengambil pekerjaan fisik, menjadi kuli harian di proyek konstruksi kecil di pinggiran kota. Gaji harian yang diterimanya hanya cukup untuk makan sehari 2 kali dan menyewa kamar sempit berbau lembab. Hari-harinya kini diisi dengan peluh, teriakan mandor, dan rasa sakit di punggung karena membawa semen dan pasir berkarung-karung. Yang paling menyakitkan bagi Alex bukanlah pekerjaan berat itu, tapi perlakuan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang seperti dirinya dulu, merendahkan. "Kamu lulusan mana?" tanya seorang mandor muda suatu hari sambil tertawa mengejek. "Muka kamu tampangnya kayak dulu kerja kantoran, kok sekarang jadi kuli?" Alex hanya menunduk. Ia sudah tidak bisa membanggakan apapun. Bahkan, untuk mengaku sebagai mantan manajer pun, rasanya hanya akan menambah rasa malu. "Udah jangan sok diem aja. Jangan-jangan kamu dulu orang kaya ya? Mana sekarang sepatunya jebol?" ujar pekerja lain sambil tertawa. Alex tersenyum kecut. Tertawa bersama mereka hanya akan membuat luka itu makin perih. Ia tahu rasa ini, rasa menjadi kecil, tak berarti, dan tidak dihormati. Rasa yang dulu sering ia tanamkan pada orang lain dengan arogan, kini ia mencicipinya sendiri dan pahitnya luar biasa. Sementara itu, wanita yang dulu ia cintai dan kemudian ia hancurkan, terus melangkah maju.
nama Nadia mulai dikenal luas di dunia bisnis sebagai pengusaha sukses, dengan jaringan hotel yang berkembang pesat. Majalah ekonomi ternama menampilkan wajah Nadia sebagai wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan. Tak ada satupun artikel yang menyebut Alex, bahkan sekadar sebagai mantan suami. Suatu sore, Alex yang sedang duduk lelah di tepi jalan, melihat sekelompok wanita kantoran masuk ke restoran mewah di seberang jalan. Ia berdiri di bawah rintik hujan, memandangi logo restoran itu, Veloria Dining. Restoran mewah milik grup Hotel Nadia. Wajahnya menegang. Ia ingin masuk, ingin sekadar melihat apakah Nadia ada di sana. Tapi ia tahu, ia tidak akan diterima. Ia hanya pria lusuh dengan sepatu jebol dan kemeja yang sudah tak bisa disebut putih. Tiba-tiba seseorang menyapanya dari belakang. "Kamu Alex, ya?" Seorang wanita dengan blazer mahal berdiri di depannya. Alex mencoba mengingat siapa dia, namun tak bisa. "Dulu kamu sempat wawancarai aku, tapi kamu bilang aku terlalu biasa untuk kerja di kantormu. Kamu bilang aku nggak punya potensi." Wanita itu tersenyum, tapi tidak dengan ramah. Senyumnya getir. "Sekarang aku jadi kepala HRD di perusahaan besar. Sementara kamu... Ya, kamu di sini." Alex tersenyum pahit. "Kamu benar," katanya pelan. "Aku memang pantas mendapatkannya." Wanita itu menatapnya lama, lalu pergi tanpa berkata lagi. Alex berdiri terpaku di bawah hujan yang semakin deras. Ia tidak menyesali hujan, tidak menyesali rasa dingin. Yang ia sesali hanyalah kesombongan masa lalu. Ia membangun dunia yang megah tanpa fondasi rasa hormat dan cinta. Dan ketika dunia itu runtuh, tak ada satu pun yang tersisa. Kini, hidup Alex adalah rangkaian pelajaran. Pelajaran tentang kerendahan hati. Pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang buta. Pelajaran bahwa cinta yang diabaikan bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan. Tapi Alex bukan pria yang sepenuhnya mati. Di balik rasa malu, di balik kehancuran, masih ada sedikit cahaya yang ingin menyala. Ia tidak tahu apakah bisa memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu, satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah jujur pada dirinya sendiri. Sore itu, ia melangkah menuju tempat kos sempitnya. Di sakunya terselip sebuah brosur kursus pelatihan keterampilan kerja. Ia tak yakin akan diterima, tapi ia akan mencoba. Karena jika Nadia bisa bangkit dari luka, maka mungkin ia juga bisa bangkit dari puing-puing dirinya sendiri. Itulah yang terngiang dalam pikiran Alex saat ia memasuki ruang pelatihan sederhana yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga sosial. Ruangan itu tak mewah, catnya mengelupas di sana-sini, kipas anginnya berbunyi lirih seperti keluhan. Tapi bagi Alex, tempat itu adalah awal yang baru. Bukan untuk kembali ke puncak, tapi untuk belajar berdiri dengan cara yang lebih jujur. Pelatihan yang ia ikuti adalah tentang keahlian teknis, perbaikan alat elektronik. Sangat jauh dari dunia manajemen, presentasi klien, atau ruang rapat kaca tempat ia dulu merasa menjadi raja. Tapi kali ini, tak ada raja. Hanya Alex, pria biasa yang mencoba memperbaiki bukan hanya alat, tapi dirinya sendiri. "Pak Alex, ini kabel positif, bukan negatif," tegur seorang pengajar paruh baya sambil tersenyum sabar. Alex tersipu. "Maaf Pak, saya masih belajar." "Bagus, yang penting mau belajar. Dunia ini selalu memberi tempat bagi orang yang mau berubah." Kata-kata itu menempel kuat di benaknya. Di sela pelatihan, Alex mulai menulis jurnal harian. Ia menulis tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia merendahkan Nadia, tentang kebodohannya menyia-nyiakan cinta, tentang keangkuhannya yang kini membunuhnya perlahan. Ia menulis bukan untuk dibaca siapapun, tapi untuk mengingat bahwa manusia harus mengenal lukanya sendiri sebelum bisa sembuh. Di hari ke-7 pelatihan, seorang peserta lain, pemuda yang baru lulus SMA, mengeluh, "Capek bang, ngapain juga belajar ginian, gaji teknisi juga kecil." Alex menoleh dan tersenyum samar. "Kita nggak belajar ini buat langsung kaya, tapi biar kita nggak jatuh di lubang yang sama. Aku dulu mikir kerjaanku paling hebat,
tapi hidup lebih hebat dari semua jabatan. Pemuda itu terdiam, tak menjawab, tapi tatapannya berubah. Malam hari, di kamar kosnya yang sempit dan hanya ditemani lampu belajar kecil, Alex mengingat kejadian-kejadian besar yang mengubah hidupnya. Ia teringat wajah Nadia saat ia mengusirnya dari hotel. Bukan kemarahan Nadia yang membuat hatinya tercabik, tapi sorot kecewa dalam mata wanita itu. Sorot yang seolah berkata, "Kamu bukan pria yang dulu kupercaya." Terkadang Alex duduk termenung lama hanya untuk memikirkan satu hal. Seandainya waktu bisa diputar. Tapi ia tahu, hidup bukan tentang membalikkan waktu. Ini tentang bertahan dengan apa yang tersisa dan belajar mencintai kehancuran yang kamu ciptakan sendiri. Ia mulai mencari pekerjaan tetap setelah lulus pelatihan. Tidak mudah. Beberapa toko menolak karena ia tak punya pengalaman langsung. Beberapa lain memintanya kembali minggu depan. Namun ada satu tempat, sebuah toko servis kecil di pasar tradisional, yang mau memberinya kesempatan. Upahnya nggak besar, tapi kamu bisa belajar langsung. Yang penting jujur, kata pemilik toko. Itu cukup, lebih dari cukup. Hari demi hari Alex bekerja. Tangannya mulai terbiasa dengan alat solder, multimeter, dan sekrup kecil. Ia mulai punya pelanggan tetap, ibu-ibu yang membawa rice cooker rusak, tukang ojek yang ingin memperbaiki charger HP mereka. Pelanggan itu tidak pernah tahu bahwa teknisi yang melayani mereka dulunya adalah manajer perusahaan. Dan Alex tak pernah merasa perlu memberitahu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa cukup menjadi orang biasa. Namun, meski hari-harinya mulai stabil, ada malam-malam panjang yang masih menghantuinya. Rasa rindu akan sosok Nadia datang diam-diam. Bukan karena ia ingin kembali sebagai pasangan, tapi karena ia ingin meminta maaf dengan cara yang lebih tulus, lebih manusiawi. Bukan permintaan maaf yang lahir karena kejatuhan, tapi karena kesadaran. Suatu malam Alex menulis surat. Bukan surat cinta, hanya surat kejujuran. Nadia, aku tahu aku tak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa hari ini aku tidak lagi menjadi pria yang sama dengan yang meninggalkanmu. Aku bukan lagi Alex yang merasa dunia harus tunduk. Sekarang aku tahu rasanya ditundukkan oleh kenyataan. Jika surat ini tidak pernah kamu baca, itu tidak masalah. Yang penting, aku menulisnya, karena aku butuh menyampaikan ini, bukan karena berharap dibalas. Tapi karena aku sadar, aku pernah sangat salah. Dan kamu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Terima kasih telah menghancurkanku. Karena dari reruntuhan itu, aku baru benar-benar belajar menjadi manusia. Ia tidak pernah mengirimkan surat itu, tapi ia menyimpannya di dalam dompetnya, tepat di samping foto lamanya bersama Nadia, satu-satunya kenangan yang ia biarkan tinggal. Masyarakat sekitar mulai mengenal Alex sebagai orang yang ramah dan murah senyum. Mereka tidak tahu masa lalunya. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah teknisi yang selalu bersedia memperbaiki barang rusak meski dibayar dengan seikhlasnya. Alex tak lagi mengejar kekayaan, jabatan, atau pengakuan. Ia hanya ingin menjalani hari dengan damai, memperbaiki satu alat rusak demi satu, seolah sedang memperbaiki luka di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah kisah baru dimulai. Bukan dari kemegahan, bukan dari cinta baru, tapi dari rasa syukur atas kesempatan kedua. Sekecil apapun bentuknya, hari-hari Alex kini sederhana. Ia bangun pagi di kamar kosnya yang sempit, menyeduh kopi instan, dan berangkat ke toko servis milik Pak Suryo di pasar tradisional. Di sana, ia memperbaiki rice cooker, kipas angin, blender, atau kadang hanya menambal kabel charger yang putus. Tak ada dasi, tak ada laptop mahal, tak ada ruang rapat. Tapi, ada senyum dari pelanggan, ada ucapan terima kasih yang tulus, dan yang paling penting, ada rasa damai. Namun pada suatu siang yang terik, hidup membawa Alex pada satu percabangan kecil yang tak ia sangka. Seorang wanita paruh baya datang ke toko dengan membawa televisi kecil.
Ia tampak lelah, mengenakan kerudung lusuh, dan matanya... Alex mengantar keluar sambil menunduk, hatinya gemetar. Kata-kata wanita itu lebih menampar daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu jujur. Malam itu Alex kembali membuka surat lamanya untuk Nadia. Ia membacanya ulang, lalu tanpa berpikir panjang, ia masukkan ke dalam amplop dan menulis alamat hotel milik Nadia yang dulu. Di bagian depan amplop ia hanya menulis, "Untuk pemilik salah satu hati yang paling tulus, yang pernah dihancurkan oleh ketidaktahuan." Ia tak tahu apakah surat itu akan sampai, dibaca, atau dibuang. Tapi ia mengirimkannya juga. Untuk kali pertama dalam hidup, Alex benar-benar melepaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, Alex pulang dari toko dengan tubuh lelah dan bau keringat. Tapi matanya berbinar karena ia berhasil memperbaiki laptop tua seorang pelajar secara gratis. Di depan kamar kosnya, ada seorang kurir berdiri. "Pak Alex?" "Ya, saya. Ada kiriman untuk Bapak." Alex menerima amplop coklat. Tak ada nama pengirim. Ketika ia membukanya, ia menemukan selembar surat, bertuliskan tangan yang begitu ia kenali. "Alex, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi suratmu sampai. Aku membacanya perlahan, 2 kali, lalu 3 kali. Kamu benar, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku juga tahu bahwa orang bisa berubah. Tidak, ini bukan balasan cinta, tapi ini adalah balasan atas kejujuran. Terima kasih karena sudah tidak menyangkal kesalahanmu. Terima kasih karena tidak bersembunyi dari hidupmu yang sekarang. Aku tidak tahu apa rencanamu ke depan. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak lagi menjadi Alex yang dulu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Nadia." Alex membaca surat itu berkali-kali. Ia memeluknya seperti seseorang yang menemukan setitik maaf di padang keputusasaan. Ia tahu, mungkin ia dan Nadia tidak akan kembali bersama. Tapi setidaknya, ia tak lagi menjadi luka dalam hidup wanita itu. Waktu berjalan. Nama Alex mulai dikenal di lingkungan pasar. Ia dijuluki Bang Alex Teknisi Tulus. Ia mulai diundang ke beberapa pelatihan teknisi muda sebagai mentor. Beberapa pengusaha kecil memintanya menjadi penasihat servis di toko mereka. Bahkan sebuah acara TV lokal pernah menyorot kisahnya sebagai mantan eksekutif yang menemukan hidup kembali. Sementara itu, Nadia menjalani hidupnya dengan damai dan tenang. Hotel-hotel miliknya tumbuh menjadi jaringan yang disegani. Tapi ia juga aktif membangun yayasan pemberdayaan perempuan dan janda korban kekerasan. Ia tidak menikah lagi, bukan karena tak bisa, tapi karena hatinya terlalu penuh dengan misi yang lebih besar. Namun suatu ketika, di salah satu event pelatihan untuk perempuan korban kekerasan, Nadia secara tak sengaja melihat tayangan pendek di layar yang memuat narasumber tamu. Alex. Ia sedang duduk bersama murid-murid kecil, mengajari mereka cara memperbaiki kabel dengan sabar. Senyumnya bukan senyum pria angkuh, tapi senyum yang tulus dan jujur. Nadia tersenyum. Tidak dengan getir, tapi dengan rasa lega. Ia tak tahu kapan luka itu sembuh. Tapi yang jelas, kini yang tertinggal hanya kenangan dan pelajaran. Karena pada akhirnya, ada 2 macam kehilangan. Yang menghancurkan dan yang menyembuhkan. Alex adalah keduanya dalam hidup Nadia. Dan hari itu keduanya berjalan ke arah yang berbeda, dengan dada yang lebih lapang. Pagi itu langit menggantung mendung, seolah menyuarakan beban yang tengah mengisi hati Alex. Di tangannya, ia menggenggam undangan dari sebuah yayasan sosial milik Nadia, yang kebetulan mengundangnya sebagai salah satu mentor dalam program pelatihan pemuda dan teknisi rumah tangga. Nama yayasan itu, Langkah Baru, terpampang di sudut kiri atas undangan dengan huruf sederhana, namun terasa menusuk bagi Alex. Ia tak tahu apakah undangan itu adalah bentuk penghargaan atau sekadar administrasi biasa. Tapi yang jelas, hari itu ia bersiap lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih,
celana bahan abu, dan sepatu kulit yang ia semir hingga mengilap. Rambutnya dipotong rapi, dan ada sedikit parfum murah yang menguar samar dari leher bajunya. Alex berdiri di depan gedung tempat acara berlangsung, menatap nama Nadia yang terpampang besar di spanduk penyambutan. Di sana tertulis, "Selamat datang dalam acara Langkah Baru untuk Masa Depan, dipersembahkan oleh Yayasan Langkah Baru milik Ibu Nadia Kusuma." Alex menelan ludah. Ada sesuatu yang menggelitik tenggorokannya. Sesuatu yang tak bisa ditelan dengan mudah. Rasa malu, rasa sesal, dan sisa cinta yang pelan-pelan ia kubur, tapi belum benar-benar hilang. Ketika Alex masuk ke aula besar tempat acara berlangsung, suasana begitu semarak. Banyak peserta muda dari berbagai latar belakang berkumpul, penuh semangat dan harapan. Ia disambut hangat oleh panitia dan diarahkan ke salah satu stand mentoring. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Matanya terus mencari satu sosok, Nadia. Dan akhirnya, setelah sesi presentasi berlangsung selama 1 jam, Nadia muncul di atas panggung. Ia mengenakan setelan putih krem yang elegan namun sederhana. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bercahaya. Ia berbicara dengan percaya diri, mengenalkan program yayasan, dan menceritakan sedikit latar belakang mengapa ia membentuk komunitas ini. Karena saya pernah berada di titik nol. Saya tahu rasanya ditinggalkan, direndahkan, dan dianggap tidak berharga. Tapi dari kehancuran itulah, saya membangun sesuatu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan, katanya. Kalimat itu langsung menembus dada Alex. Ia menunduk, seperti dipanggil secara tak langsung. Usai acara, Alex menunggu di sudut taman belakang gedung. Ia tahu Nadia akan melewati jalan itu untuk masuk ke ruang VIP. Ia tak tahu apakah ia akan ditolak, diabaikan, atau bahkan dimaki. Tapi hari ini, ia merasa harus menyampaikan semuanya. 1 kali saja. Dan benar, sekitar pukul 3 sore, Nadia berjalan ke arah yang ia tunggu. Ia tampak lelah namun tetap tenang. Saat mata mereka bertemu, dunia terasa hening. Nadia menghentikan langkahnya, memandang Alex. Tak ada kejutan di wajahnya. Seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Alex," katanya pelan, namun cukup tegas. "Nadia," jawab Alex dengan suara serak. "Boleh, 5 menit saja." Nadia mengangguk, tapi tubuhnya tetap tegak menjaga jarak. "Aku tidak datang untuk meminta kembali apapun," kata Alex. "Tidak cinta, tidak pengampunan. Aku hanya ingin bicara. Mungkin untuk yang terakhir." Nadia memandangnya dengan tenang. "Silakan." Alex menarik napas panjang. "Aku dulu terlalu tinggi untuk melihatmu. Aku mengira aku yang memeliharamu, yang memberimu hidup. Padahal, kamulah yang menghidupiku. Aku buta, Nadia. Dan ketika akhirnya aku melihat, semuanya sudah terlambat." Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tapi ia lanjut berbicara. "Kau benar. Dunia ini berputar. Aku direndahkan, dipandang hina. Aku kehilangan segalanya. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan bukan harta, bukan pekerjaan, tapi kehilanganmu. Karena sekarang, aku tahu, aku tak layak." Nadia mendengarkan dengan ekspresi tak terbaca. Matanya tenang, namun dalam. "Aku hanya ingin berterima kasih," lanjut Alex. "Terima kasih karena pernah mencintaiku, karena pernah menjadi rumah yang kutinggalkan. Terima kasih juga karena tidak menghancurkanku saat kau bisa." Nadia terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Alex, kamu datang dengan luka yang kamu buat sendiri. Dan kamu pulang membawa penyesalan yang memang layak kamu tanggung. Aku tidak membencimu lagi. Tapi aku juga tidak bisa membuka pintu yang pernah kamu hancurkan." Alex menunduk. "Aku mengerti. Aku senang kamu menemukan jalanmu sendiri sekarang. Aku benar-benar berharap hidupmu lebih baik ke depan." Nadia lalu melangkah pelan, melewati Alex tanpa melihat ke belakang. Dan Alex tak bergerak.
Ia berdiri diam, membiarkan angin sore meniupkan kembali semua kata yang sudah terucap. Ada air mata yang jatuh, tapi bukan karena kecewa, melainkan karena lega. Karena akhirnya, semuanya sudah selesai. Hari itu, Alex berjalan pulang tanpa surat, tanpa janji, tanpa cinta yang kembali. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih penting. Penutup. Di sudut hidup yang tak ramai, Alex tetap melanjutkan hidup. Ia mulai membuka bengkel kecil dengan bantuan beberapa relawan dari yayasan. Ia mengajar anak-anak jalanan, bukan hanya tentang teknisi, tapi juga tentang hidup. Bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan. Bagaimana tidak menyia-nyiakan mereka yang mencintai. Sementara Nadia semakin sibuk dengan ekspansi yayasannya. Ia diundang ke berbagai seminar, tampil di media, dan membangun program baru untuk para ibu tunggal dan korban KDRT. Namun di setiap sesi refleksi dirinya, Nadia tetap mengingat masa lalunya, bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Keduanya berjalan di arah berbeda, namun keduanya telah menemukan kedamaian. Karena tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan. Ada yang harus ditinggalkan agar tak saling melukai lagi. Ada pintu yang harus tetap tertutup, agar keduanya bisa belajar membuka pintu baru di tempat lain. Dan dalam sunyi itu, keduanya bertumbuh. Angin pagi berhembus lembut di kawasan pinggiran kota, menyapu dedaunan yang gugur dari pohon-pohon tua di sepanjang jalan. Sebuah bengkel sederhana berdiri di sudut gang kecil, tak mencolok, tapi selalu ramai oleh anak-anak muda dan warga sekitar. Di depan bengkel itu, terlihat sosok lelaki berambut cepak dengan wajah yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Ia sedang menata alat-alat bengkel di meja kayu dengan telaten. Itu adalah Alex. Sudah 2 tahun berlalu sejak ia terakhir kali bertemu Nadia di acara yayasannya. Sejak hari itu, Alex tak pernah lagi mencoba mendekati masa lalunya. Ia menerima semua konsekuensi, termasuk dikucilkan dari dunia korporat dan kehilangan segala kemewahan yang pernah ia nikmati. Kini, hidupnya tak lagi diwarnai setelan jas mahal atau meja kerja di kantor pusat. Tapi ia menemukan ketenangan yang dulu tidak pernah ia miliki. Justru di tempat yang paling sederhana, sebuah bengkel kecil, hasil kerja kerasnya sendiri. Bengkel itu bernama Lentera, sebuah simbol dari harapannya untuk menerangi hidup anak-anak muda yang nyaris kehilangan arah. Ia membuka kelas perbaikan motor dan mobil gratis setiap akhir pekan, mengajarkan para remaja jalanan agar punya keterampilan dan pilihan lain selain kekerasan atau kriminalitas. Dan meski hidupnya kini sangat jauh berbeda dari dahulu, Alex tidak lagi menyesali kejatuhannya. Ia tahu, setiap keputusan memiliki harga. Ia hanya bersyukur bahwa ia bisa memperbaiki sesuatu, meski bukan hubungan dengan Nadia. Suatu sore, seorang remaja berusia 17 tahun, sebut saja Dito, datang ke bengkel dengan wajah penuh luka. Ia baru saja terlibat perkelahian dan diusir dari rumah panti asuhan tempatnya tinggal. Alex, tanpa banyak bertanya, menyuruh anak itu duduk, membersihkan lukanya, lalu memberinya makan. "Kenapa kamu pukul orang itu?" tanya Alex perlahan. "Karena dia bilang aku nggak bakal jadi apa-apa," jawab Dito dengan mata merah. Alex mengangguk pelan. Ia tahu perasaan itu. Dulu, ia juga pernah merasa dihina, dicap tak berguna, bahkan oleh orang yang ia cintai. Tapi kini ia tahu, yang terpenting bukanlah membalas hinaan, melainkan membuktikan pada diri sendiri bahwa kita lebih dari apa yang mereka katakan. "Kamu tahu," kata Alex sambil menatap mata Dito. "Dulu aku juga pernah kehilangan segalanya, tapi itu bukan akhir. Itu cuma cara hidup menampar kita biar bangun. Kita semua punya nilai, tinggal kamu mau berdiri atau terus jatuh." Dito terdiam. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya berubah. Dan hari itu, seperti beberapa anak sebelumnya, Dito memutuskan untuk belajar di bengkel Alex. Di sisi lain kota, kehidupan Nadia berjalan dalam ritme yang berbeda. Yayasan Langkah Baru kini
telah berkembang hingga memiliki lebih dari 5 cabang di berbagai kota besar. Ia bekerja sama dengan pemerintah, LSM internasional, bahkan artis-artis yang turut peduli pada isu perempuan lalu tempat ia memulai semuanya. Sebuah pengingat bahwa ia datang dari tempat sederhana, pernah disakiti, pernah jatuh, tapi berhasil bangkit. Suatu malam, Nadia menatap jendela dari lantai atas kantor yayasannya. Dari jauh, terlihat lampu-lampu kota menyala, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia menghela napas, bukan karena sedih, melainkan karena damai. Ia teringat pada Alex, bukan karena rindu, tapi karena kini ia telah berdamai dengan luka itu. Ia pernah mencintainya sepenuh hati, pernah disakiti sedalam mungkin, tapi kini ia tak lagi menyimpan dendam. Semua telah ia lepaskan. Dalam hatinya, Nadia berharap Alex juga telah menemukan tempatnya sendiri, entah dimanapun itu. Dan ternyata benar, meski tak saling bertukar kabar, keduanya berjalan di jalur masing-masing dengan niat yang sama, memperbaiki, memberi, dan menebus masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Nadia diundang sebagai pembicara kehormatan dalam acara penghargaan sosial nasional. Ia duduk di barisan depan bersama tokoh-tokoh besar negeri ini. Namun matanya terpaku saat MC menyebutkan satu nama yang tak asing. Dan untuk kategori pembina sosial terbaik di tingkat komunitas akar rumput, kami berikan kepada Bapak Alex Wiratama dari Bengkel Sosial Lentera. Tepuk tangan bergemuruh. Nadia menoleh pelan ke arah panggung. Di sana, Alex berjalan dengan langkah kaku, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam. Wajahnya lebih tua, namun sorot matanya penuh ketulusan. Mata mereka bertemu sejenak. Alex terdiam di atas panggung sebelum berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuman mantan pria sombong, yang pernah merasa dirinya di atas segalanya. Tapi saya belajar bahwa harga diri bukan datang dari posisi, harta, atau jabatan. Harga diri datang dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Nadia tersenyum kecil. Bukan karena bangga, bukan karena cinta, tapi karena kini cerita mereka benar-benar usai. Dengan penutup yang indah dan layak, ketika acara selesai, keduanya tak saling sapa. Tapi saat keluar gedung, Alex hanya menunduk hormat dari kejauhan. Dan Nadia membalas dengan anggukan tenang. Tak perlu kata-kata, tak perlu pelukan. Cukup pengertian. Hidup memang tak selalu tentang kembali. Kadang, kisah terindah justru datang dari keberanian untuk pergi dan membiarkan luka tumbuh menjadi pelajaran. Alex dan Nadia, dua jiwa yang pernah saling menyakiti, kini menemukan makna baru di jalan yang tak lagi sejajar, tapi penuh cahaya. Karena dalam hidup, bukan siapa yang kau miliki, tapi siapa yang mampu membuatmu menjadi lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang harus dijaga dengan ketulusan dan tanggung jawab. Ketika salah satu pihak mulai meremehkan, mengkhianati, dan mengabaikan, maka yang hancur bukan hanya hubungan, tapi juga harga diri dan kepercayaan yang telah dibangun. Nadia adalah contoh bahwa ketulusan tidak selamanya harus dibayar dengan penderitaan. Ia memilih bertahan, lalu bangkit bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berdiri tegak dan menjadi luar biasa meski pernah diremehkan. Sementara Alex mengajarkan bahwa penyesalan datang terlambat bukanlah akhir dari segalanya.